ibadah pada hari ini. Berkat kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada. Kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, berkat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas hidup untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan rasa syukur kami lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa mengalir atas kami. Kau akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Kau memberkati kami semua yang melayani pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kami asih
terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bila setiap pujian Tuhan kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan. Saat ini pun, Yesus, Tuhan yang akan kita sembah, akan terus memberkati kehidupan kita dengan melimpah.
Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Segala alasanmu limpahkan kawannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Segala alasanmu limpahkan kawannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Alasanmu limpahkan kawannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Segala alasanmu limpahkan kawannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita yakin saat kita datang kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu semakin bertambah dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Saat kita jatuh, Tuhan menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Jesus. Amen. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan.
bisa melakukan segala hal untuk kami semua. Dan Engkau pun sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Kau sanggup memberkati setiap kami semua yang sudah beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan dan menguatkan kehidupan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau, untuk kami tetap taat di dalam Engkau, untuk kami tetap berada di dalam kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke dalam bulan Juni. Berarti tema kita bulan ini sudah berubah lagi menjadi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita menjalani hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus atau di bawah pimpinan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman menyucikan mobil di tempat penyucian mobil yang otomatis. Saya pertama kali pakai itu ketika saya berada di luar sana, luar negeri. Dan beberapa teman itu memberitahukan kepada saya ada hal yang perlu diperhatikan. Seperti kaca mobil harus betul-betul tertutup. Setir jangan dibelokkan ketika sudah masuk ke dalam jalur. Handrem jangan ditarik atau di-on-kan, dilepaskan. Hal yang sama ketika saya mencoba untuk menyucikan mobil beberapa hari yang lalu di in and out wash di Prapen, ternyata juga memiliki peraturan yang sama. Ditulis di situ beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mencucikan mobil di situ. Kalau kita mengikuti aturan itu dengan baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi kalau kita mencoba untuk melanggar saja salah satu dari aturan yang ada, dampaknya pasti buruk. Mesti ada masalah yang akan timbul di tengah-tengah pencucian itu, meskipun harus diterpa oleh angin, oleh benda-benda, oleh alat-alat yang begitu besar, dan kadang-kadang mobil itu harus goyang ketika alat itu menyapu atau membersihkan atau mengelap mobil itu secara otomatis. Tetapi kalau kita ngikutin aturan itu, nanti setelah di ujung sana kita menyelesaikan pencucian itu dan mobil kita menjadi bersih. Konsepnya hampir sama seperti begitu. Hidup di dalam pimpinan Tuhan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ketika aturan itu tidak diikuti dengan baik, satu saja pelanggaran akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Meskipun ada begitu banyak goncangan yang mungkin harus kita hadapin dalam hidup ini, tetapi kalau kita mengikuti aturan yang ada, semuanya untuk kebaikan kita. Semuanya kembali untuk kebaikan kita semata. Saya akan bacakan satu ayat dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Yosua pasal 7 ayat pertama berbunyi demikian, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Perhatikan kata tetapi. Kata itu menunjukkan perbedaan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Ada perbedaan yang terjadi dari bab yang sebelumnya dan bab yang sesudahnya. Di pasal yang ke-6, di bab yang ke-6, Yosua, kita melihat betapa luar biasanya bangsa Israel bisa menang terhadap Yeriko dengan cara yang sangat-sangat hebat. Dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi masuk dalam pasal yang ke-7, bangsa Israel harus mengalami kekalahan yang sangat memalukan dari Ai
yang notabene jauh lebih kecil, jauh lebih lemah dibandingkan Yeriko. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang mengajarkan kepada kita untuk menaruh perhatian bahwa perubahan dalam hidup ini bisa terjadi kapan saja. Perbedaan antara kemenangan dan kekalahan jaraknya mungkin cuma hanya satu langkah. Bahkan hanya satu langkah kecil saja. Pertanyaannya adalah, kenapa itu terjadi? Dituliskan di dalam Alkitab dengan jelas, tetapi orang Israel berubah setia. Orang Israel kalau di dalam Alkitab kita tahu mereka adalah kelompok yang disebut sebagai umat Tuhan. Lalu dikatakan berubah setia. Ketika saya melihat dalam teks aslinya kata berubah setia, itu ditulis kata ma'al, itu secara harfiah itu berarti bertindak di bawah tangan. Atau nama lainnya melakukan kecurangan. Pertanyaannya, kecurangan apa yang terjadi saat itu? Ayat kalimat selanjutnya mengatakan begini, dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6, ketika bangsa Israel hendak menghancurkan Yeriko, menaklukkan Yeriko, ada perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel secara jelas sekali dikatakan dalam Yosua pasal 6 ayat 18-19, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan itu untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, segala barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Perintah Tuhan ini sangat jelas. Apapun yang mereka nanti dapatkan ketika mereka menaklukkan Yeriko, semua yang ada di situ dikhususkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi ada satu orang yang berbuat curang di situ, seharusnya sesuatu yang dikhususkan, yang dipersembahkan kepada Tuhan, diambil untuk dirinya sendiri. Ini bicara tentang ketidaktaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Mungkin bagi kebanyakan kita, ketidaktaatan itu sesuatu yang sepele ya, sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena kita seringkali melihat ketidaktaatan itu terjadi di mana-mana. Dan sepertinya tidak ada dampaknya ketika seseorang melakukan ketidaktaatan itu. Tetapi melalui kisah Akan ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa ketidaktaatan itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Ketidaktaatan itu adalah bentuk pemberontakan terhadap pimpinan dan perintah Tuhan. Coba perhatikan, melalui kisah Akan ini kita bisa menemukan bahwa ketidaktaatan ini membawa pengaruh yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Perhatikan bagaimana Tuhan menahan berkat-Nya ke dalam kehidupan orang Israel sebelum mereka menyelesaikan masalah ketidaktaatan itu. Jadi sesuatu yang betul-betul diperhatikan sama Tuhan, bukan sesuatu yang sepele. Izinkan saya mengutip perkataan Billy Graham. Dia berkata begini, tidak adanya pengetahuan akan Tuhan dan penolakan manusia untuk menaati Tuhan yang merupakan akar dari setiap masalah yang menimpa kita. Apa yang dikatakan Billy Graham ini terbukti di dalam Alkitab. Kita bisa melihat kisah awal manusia yang pertama Adam dan Hawa, ketidaktaatan itu akar masalah dalam kehidupan mereka. Mendatangkan masalah dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam kisah-kisah kehidupan para tokoh Alkitab yang lain, ketidaktaatan selalu merupakan akar masalah dalam kehidupan mereka. Secara pribadi saya merasakan hal itu karena beberapa minggu lalu saya sempat dikasih kesempatan sama Tuhan
menikmati dampak buruk dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan untuk menjaga kesehatan saya dengan baik. Saya anggap itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh. Saya seringkali membuat pelanggaran tujuannya hanya untuk menyenangkan diri saya. Memuaskan keinginan saya. Dan saya anggap itu bukan sesuatu yang besar. Dan akhirnya masalah ketidaktaatan itu berdampak buruk dalam kehidupan saya. Sehingga saya harus betul-betul terbaring dan menyadarkan saya bahwa ketidaktaatan itu membawa masalah dalam kehidupan seseorang. Ketidaktaatan itu akar masalah dalam kehidupan banyak orang. Makanya nggak salah kan dalam kisah ini seharusnya mereka bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Masalah timbul dalam kehidupan mereka tidak bisa meneruskan perjalanan mereka harus berhenti di situ, menyelesaikan masalah itu di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua adalah barang apa saja sih yang diambil oleh Akan. Kita melihat pasal 7 ayat 20 sampai 21, Yosua pasal 7 20-21 berbunyi demikian. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali. Saya menemukan ada 3 benda yang diambil oleh Akan, yang dicuri oleh Akan. Tapi saya menggolongkannya menjadi 2. Yang pertama emas dan perak, barang berharga, materialistis. Konsepnya seperti begitu. Yang kedua, jubah yang indah buatan Sinear. Bicara tentang penampilan yang menawan, yang menarik perhatian banyak orang. Bapak Ibu, kita harus jujur, 2 hal ini menjadi godaan terbesar dalam kehidupan yang kita jalani. Banyak orang itu sudah kepingin cepat kaya. Banyak orang itu kepingin terkenal. Dan parahnya hampir semua orang hampir sama seperti Akan. Menaruh rasa aman dan kepuasan dirinya kepada hal yang tersebut. Padahal kalau kita melihat di dalam kisah Yosua pasal 7 ini, saat itu kalau boleh saya katakan Akan dan bangsa Israel sedang dalam proses menunggu janji Tuhan terbukti dalam hidup mereka. Mereka bisa menikmati, memiliki rumah, tanah sendiri, kehidupan sendiri. Mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah ketika nanti mereka tinggal di tanah perjanjian itu. Tetapi karena ketidaksabaran yang ada di dalam diri Akan, sehingga dia melakukan sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Gagal mempercayai rencana Tuhan yang begitu indah. Ketidakpuasan di dalam diri Akan membuat dia gagal untuk mempercayai janji Tuhan di dalam hidup ini. Ketika saya mempelajari kata berubah setia, memang secara teks asli terus dengan kata ma'al, yang tidak hanya punya konteks konotasi curang, tapi juga punya gagasan tidak beriman. Jadi kata ma'al ini bicara tentang tindakan yang tidak beriman karena mencari kebahagiaan dan keamanan lewat hal-hal lain di luar Tuhan. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Akan? Kalau dalam Septuaginta, kata berubah setia itu ditulis dengan kalimat tidak beriman. To be faithless. Menjadi sosok pribadi yang tidak punya iman. Saya teringat dengan pernyataan dari seorang misionaris dari Inggris yang ke Cina yang bernama James Hudson Taylor. Dia pernah berkata begini, sementara ketidakpercayaan melihat kesulitan, iman melihat Tuhan antara dirinya dan mereka. Ketidakpercayaan itu akan selalu menimbulkan yang namanya kesulitan. Tetapi kepercayaan bisa menikmati luar biasanya pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidupnya.
Dan bukankah itu terjadi dalam kehidupan mereka? Karena ketidakpercayaan seorang yang bernama akan janji dan rencana Tuhan. Mereka mengalami kesulitan untuk menaklukkan Ai yang notabene jauh lebih kecil, jauh lebih mudah ditaklukkan dibandingkan Yeriko. Tapi mereka mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hidup mereka. Perhatikan, ketidakpercayaan itu akan membuat kita kesulitan untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan itu akan membuat kita kesulitan melihat mujizat Tuhan yang sebetulnya sudah direncanakan terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun tadi saya katakan Tuhan menghajar saya, mengingatkan saya akan ketidaktaatan saya. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan mengajarkan saya untuk menaruh iman percaya sepenuhnya sama Dia tanpa ragu. Hari Jumat itu saya teringat habis selesai acara, selesai syuting, saya duduk di depan sini bersama dengan Ibu Novi yang waktu itu setelah juga WL. Dia berkata badan saya tidak enak. Lalu saya berkata kepada Ibu Novi, sejak kemarin kaki kanan saya itu tidak enak. Rasanya berat sekali. Istri saya yang duduk di pinggir saya kaget. Opo kakimu? Tidak tahu, pokoknya berat sekali. Itu hari Jumat. Malamnya Pak Timotius Indarto datang ke rumah dan minta tolong sama saya doain rumahnya yang baru di Sidoarjo situ besok pagi. Saya katakan baik. Tapi ketika pagi hari saya mau berangkat, saya ngomong sama anak saya paling nomor 2 Aaron, minta bantuan sama dia untuk setir mobil karena saya takut badan saya kok juga enak enak badan ini. Kalau ada apa-apa di tengah jalan, paling sedikitnya ada yang gantiin saya nyetir mobil. Dan betul perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo membuat badan saya semakin lama semakin drop. Sehingga ketika saya harus keluar dari dari mobil di depan rumahnya Pak Timotius Indarto, itu saya dibopong sama istri saya sama Pak Timotius Indarto. Badan ini lemes sekali. Tapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan pelayanan yang ada. Selesai pelayanan, saya sama Ibu Lena dikerok. Dipikir masuk angin karena keluar keringat dingin terus menerus. Atas masukan daripada Pak Timotius Indarto dan Pak Triyulistiawan, mereka minta sama istri saya untuk langsung dimasukkan ke UGD. Saya dimasukkan UGD, pulang dari situ di Royal, diperiksa katanya sih cuma vertigo. Besoknya balik lagi ke UGD Royal, katanya elektrolit saya mungkin drop. Diperiksa semuanya fine. Hari Senin kembali ke UGD tapi dipindah lagi ke RKZ sama istri saya. Langsung di CT scan, ketahuan ada masalah di otak sebelah kiri saya. Ada sesuatu yang membuntu pembuluh darah di otak sebelah kiri saya. Dan katanya dokter, itu yang membuat kaki saya tidak bisa digerakkan. Istilahnya stroke. Lalu dokter berkata, Pak Yohanes, ini konsepnya kayak kebakaran hutan. Jadi saya tidak tahu sampai seberapa parah masalah ini akan menimpa Pak Yohanes. Kami berusaha untuk menyetop supaya tidak terlalu jauh kerusakannya. Pas saya masuk, teman orang yang di sebelah kiri saya itu keluar dengan sakit yang sama. Dan dia sudah ada di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Istrinya bilang masuk dalam keadaan jalan, pulang sama sekali tidak bisa jalan. Saya teringat juga kisahnya Pak Jonathan, hampir sama seperti itu. Hari Senin saya masuk, diperiksa sama dokternya, kaki saya dua-dua suruh ngangkat, kaki kanan saya tidak kuat saya angkat, selalu jatuh. Selasa dia datang, dia berkata, angkat lagi Pak Yohanes, saya ingin tahu sampai sejauh mana kerusakannya.
Kembali lagi kaki kanan saya selalu jatuh. Dokternya bilang, tahan Pak Yohanes. Enggak bisa dok. Hari Rabu dia bilang datang lagi, dia bilang angkat lagi Pak. Kembali jatuh. Tapi hari Kamis itu saya juga enggak tahu kenapa ketika dokter berkata, Pak Yohanes angkat kedua kakinya. Dicoba ya, ditahan agak lama di atas. Dan ketika saya coba, kaki kanan saya tidak jatuh. Dokternya tersenyum, dia berkata, kalau kondisinya seperti ini, nanti sampai Minggu, Senin Pak Yohanes pulang. Dosa terapi, Bapak Yohanes langsung jalan saja sendiri. Belajar di rumah. Kelihatannya bukan semakin memburuk. Anda tahu, Senin, Selasa, Rabu, itu saya sama istri hampir tiap hari menyanyikan pujian yang sama. Ada mujizat setiap hari. Entah itu habis makan pagi, makan siang, mau makan malam. Istri saya berdoa untuk saya, saudara-saudara saya berdoa untuk saya, melewat Zoom seperti begitu, melewat gadget. Tapi satu hal yang kami percayai, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dan tersedia buat umatnya. Hari itu saya mengucap syukur, saking senangnya istri saya, kaki saya yang bisa diangkat, difoto sama dia, di-share di grup Kalam Hidup. Saya cuma tersenyum. Mong atas Ezekiel di foto. Tapi dia mengucap syukur karena apa? Karena dia bisa melihat ada mujizat. Orang yang kehilangan kepercayaannya sama Tuhan, dia akan kesulitan untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, memang tidak mudah menaruh itu semua. Perhatikan kalimat yang terakhir dalam Yosua pasal 7 ayat 1. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Anda tahu kenapa kalimat ini ditulis? Artinya ketidaktaatan dan ketidakpercayaan itu bukan perkara sepele di hadapan Tuhan. Kita harus perhatikan dengan baik. Itu merupakan bentuk pemberontakan kita terhadap perintah dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu merupakan bentuk dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu membuat Tuhan murka. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan itu dosa terhadap tujuan Tuhan yang mulia, yang kudus dalam kehidupan kita. Untuk hidup betul-betul di dalam pimpinan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 21, dalam konteks firman Allah yang hidup. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Sekali lagi saya bacakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa ada dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Kristen. Percaya dan taat. Orang yang mengaku percaya sama Tuhan, maka seharusnya orang itu taat sama Tuhan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan percaya dan taat itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengaku dirinya percaya sama Tuhan, dia akan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar. Marilah kita menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan dalam hidup ini. Karena kita tahu ada hal yang luar biasa yang sebetulnya Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Asal kita mau hidup dalam pimpinannya.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan umat-Mu untuk hidup di dalam ketaatan dan menaruh iman percaya kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tanpa ragu. Apapun yang terjadi, biarlah itu yang bisa kami tampilkan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup di bawah pimpinan-Mu. Supaya kami bisa menikmati semua janji dan rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, supaya kami tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami boleh menikmati segala rencana berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bila setiap kami semua yang ada, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati ibadah dan pelayanan kami, berkati rencana kami ke depan Tuhan. Terima kasih Allahku, dan kami yakin kami menerima segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, doakan terus pembangunan gereja kita, ya. Mari kita tutup ibadah kita ini. Dan sebelumnya jangan lupa ada satu slide lagi. Kalau saudara mau memberikan persembahan untuk gereja, di nomor rekening BCA nomor sekian-sekian itu atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat, kolektor saudara, persembahan saudara besar kecil, yakinlah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau sudah memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA nomor sekian-sekian itu atas nama Pendeta Jonathan Octavianus. Mari saya persilakan pemain musik maju ke depan dan menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Bersyukur kepada Tuhan sekarang. Hanya bagi Tuhan segala hormat puja.
akhir ibadah ini Tuhan kami berdoa Engkau boleh memberkati sidang jemaat-Mu semuanya. Terima kasih kami boleh ibadah hari Minggu. Terima kasih kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk para medis, pemimpin negara, dan pengampunan dosa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Kau pelihara jaga umat-Mu Tuhan. Engkau pelihara kesehatan mereka. Engkau berkati kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Berikan kekuatan yang bertambah-tambah. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali dalam kegiatan kami. Kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami. Angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkati pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karir dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa Putra Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus